Dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, baik Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook dan TikTok. Dan saya juga menyampaikan shalom bagi jemaat yang ada di live streaming, bagi Bapak Ibu dimanapun berada, di berbagai negara, di berbagai provinsi, berbagai kota, Tuhan memberkati saudara, tetaplah setia menantikan tayangan GBI Pelita. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan tema, hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, suratan Yakobus 1. Ayat yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita membaca dengan kuat-kuat. 1, 2, iya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tepuk sebelahnya, baca kuat-kuat. Tepuk sebelahnya. Ayat 24, jangan termenung dia. Ya, ayat 24 sama-sama 1, 2 ya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Depan sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni sama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang saya kasihi, tema kita adalah hidupku adalah penyembahan. Sama-sama katakan hidupku adalah penyembahan. 1, 2 ya. Saudara, mari sama-sama kita lihat dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, kita baca dengan kuat-kuat. Kalau pagi-pagi ibadah harus baca kuat-kuat dan kuat-kuat baca di telinga sebelahmu. Supaya di sebelahmu terganggu dia tidur. Amin. Oke, setuju? Ganggu dia tidur, ganggu dia termenung karena ke gereja bukan untuk tidur. Bilang sebelahnya, ke gereja bukan untuk tidur. Kalau kau tidur pasti ku ganggu. Bilang sebelahnya, ya setuju ya? Ganggu yang tidur. Kalau tidur di tempat, tidur. Jangan di gereja. Roma 12 ayat 1 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan sekedar hanya bernyanyi, kita duduk, berdiri, mendengar firman Tuhan, kolekte, doa berkat. Bukan. Tapi seluruh hidup kita itulah ibadah. Seluruh kehidupan kita itulah penyembahan. Ketika saudara keluar dari gereja, tetap saudara ibadah. Saudara mungkin pergi ke tempat pekerjaan saudara, berusaha. Itu ibadahmu. Ketika engkau pergi ke rumah mertua, itu juga ibadah, menghormati mertua. Jadi setiap bagian hidupmu itu ibadah. Ibadah jangan didefinisikan, oh ke gereja dipenjarakan oleh 4 tembok, depan, belakang, kiri, kanan, oh ada nyanyian, ada khotbah, itu ibadah. Betul, itu salah satu ibadah. Tapi seluruh hidupmu adalah ibadah. Jadi kita nggak pernah berhenti beribadah. Kita nggak pernah stop beribadah, 24 jam sehari, 24 jam beribadah. Sehingga saya dimana-manapun takut Tuhan. Dimana-manapun saya takut buat dosa. Karena saya terus beribadah. Saya pergi ke klinik, saya pergi ke rumah sakit, saya pergi ke universitas, saya pergi mengunjungi orang sakit, saya pergi ke rumah mertua, saya pergi ke rumah tetangga saya. Apapun yang saya kerjakan, kalau itu untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Bahkan saya bisa katakan, saudara datang ke gereja ini pikiranmu nggak di sini,
pikiranmu nggak ke Tuhan, nggak ibadah. Halo, selamat pagi. Saudara boleh duduk manis, berdiri tepuk tangan, tapi pikirannya makan pangsit, pikirannya siapa yang narik jula-jula, pikirannya lari. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jangan pikir saudara sudah ibadah kalau pikiranmu nggak ke Tuhan. Ibadah itu artinya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Coba sama-sama katakan, ibadah itu artinya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berapa banyak pagi ini yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Amin. Jangan sampai enak jumpa sama Tuhan Yesus. Saking enaknya jumpa Tuhan Yesus, ngantuk aku. Jangan. Enak kali jumpa Tuhan Yesus. Ngantuk langsung tidur, langsung ngorok, ngences. Di depan lagi duduk. Nggak boleh begitu. Ya. Kalau tidur di belakang sana duduk supaya jangan nampak-nampak pendeta. Amin. Karena kalau saudara tidur mengganggu pengkhotbah. Nguap aja pun kalian jangan terlalu lebar. Harus sopan. Minimalis. Jangan nih mulutnya wah. Di depan pendeta itu merusak konsentrasi pendeta. Jangan ya. Jangan sampai gak balik-balik lagi. Gini terus urusanmu dengan Tuhan itu gak tahu saya. Ada loh orang yang terlalu lebar, rahangnya itu pindah. Jadi nguap itu minimalis. Apalagi di gereja. Harus pintar-pintar lah. Jangan nguapnya terlalu lebar. Kalau udah rasain ngantuk kali, pilih di belakang. Pakai masker, supaya jangan nampak. Nguap di maskermu itu aja, telan sendiri. Sarangnya. I love you. Saya mengasihi kalian karena ini ibadah. Coba aku tanya sama kalian, kalau di sini ada Pak Jokowi, apakah kita ngantuk-ngantuk? Ayo, berani ngantuk dengan Pak Jokowi? Berani nguap di depan Pak Jokowi? Ya, kalau berani ya kurang sopan aja. Saya masih ingat Bapak mantan presiden kita Bapak SBY menegur, nggak salah pertemuan bupati atau wali kota. Ya pernah ya, itu nggak sopan itu. Langsung tegur Pak SBY pada waktu itu. Karena dia lagi pidato, ada bupati atau wali kota, pejabat lah. Saya tidak tahu pasti, tapi sedang menguap, langsung ditegurnya habis. Ya, pada masa itu saya masih nggak viral. Kan nggak mungkin lah saya lakukan, itu yang tidur itu, tolong. Saya kan pakai kode-kode aja sama kalian. Lihat kiri kanan. Bertolong-tolongan lah kita satu STM. Serikat tolong menolong. Apalagi yang sudah lembur. Mempersembahkan hidup itu adalah ibadah yang sejati. Yang pertama, apakah bukti tubuhmu adalah penyembahan? Hidupmu adalah penyembahan. Buktinya yang pertama adalah menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat yang ke-22 bilang begini. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi siapakah yang disebut penipu? Bahkan dikatakan menipu diri sendiri. Kalau kita mendengar dan tidak melakukan. Jadi kalau saya mendengar dan tidak melakukan, kalau engkau mendengar dan tidak melakukan, menipu dirimu sendiri. Jangan lakukan itu. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan sepanjang Desember mengampuni, lakukan mengampuni. Dengar firman Tuhan sepanjang Desember mengasihi, murah hati, memberi, lakukan memberi. Di bulan Desember ini, ayo, ini kesempatan engkau bisa memberi kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada familimu, beli sepatu, beli tas, kemanakanmu, ponakanmu, beremu. Untuk apa hartamu yang banyak itu? Untuk apa uangmu yang ada itu semua? Kalau ada berkatmu, ingatlah family-familimu yang kekurangan,
yang susah, itu Natal yang berarti. Apalagi engkau berani untuk membatalkan membeli baju, tapi uangnya kau berikan sama beremu. Kado Natal sama itomu, sama abangmu, sama musuhmu. Berkati musuhmu, kasih kado Natal. Kirim kado Natal. Berkati dia. Saya percaya itulah kasih Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Saudara, Matius 7 ayat 26 sampai 27. Matius 7 ayat 26, 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Tadi penipu, kedua orang yang tidak melakukan, orang yang bodoh. Kalau saudara mendengar firman hari ini tidak melakukan, kata ayat ini orang apa? Banyak di antara saudara hari ini yang mau mendengar dan melakukan. Mau mendengar dan melakukan, coba angkat tangan. Yang mau mendengar dan melakukan. Mau mendengar melakukan, amin. Kata Alkitab, engkau orang bijak. Orang bodoh mendengar tidak melakukan. Jadi kalau saudara di sini dengar khotbah tidak mau melakukan, Tuhan kasih cap bodoh. Stupid. Bodoh. Saya berdoa di sini tidak mau kita jadi orang bodoh. Kita mau mendengar dan melakukan. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir itu orang bodoh. Mana mungkin kuat? Semua pun tahu membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi rumah yang dibangun di atas pasir, jelas pondasinya tidak kuat. Namanya pasir. Bayangkan di pantai. Di pantai kan banyak pasir. Bangun rumah langsung naik ke atas, pondasinya hancur. Pondasinya nggak kokoh. Sedikit ada air yang naik. Atau ada hujan, ada angin, ada badai, rubuh. Pernikahan yang tidak dibangun di atas batu, rubuh. Hidup manusia yang tidak di atas batu, rubuh. Siapakah batu itu? 1 Korintus dikatakan, batu itu adalah Tuhan Yesus, batu karang yang teguh. Bangunlah hidup kita di atas batu karang yang teguh. Di atas firman Tuhan. Bangunlah hidupmu dan hidup saya di atas prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau kita membangun hidup kita di atas prinsip firman Tuhan. Dan kita melakukannya, apapun masalahmu tidak roboh. Apapun masalah pernikahanmu tidak cerai. Kalau engkau bangun di atas batu. Tapi kalau dibangun di atas pasir, pasti roboh. Hancur berkeping-keping. Stres, depresi, bunuh diri. Hancur-hancuran hidupnya. Karena membangun hidup di atas pasir itu artinya mendengar khotbah tapi tidak melakukan. Mendengar mengampuni, benci, tetap benci. Mendengar tulus, tetap tidak tulus. Tetap iri hati, tetap sombong. Mendengar rendah hati, tetap angkuh, aku yang benar. Mendengar jangan egois, tetap egois. Makanya dirimu tidak pernah tenang. Karena salah satu adalah ciri manusia yang suka bertengkar, egois. Mementingkan diri sendiri. Merasa diri benar. Orang yang rendah hati tidak mau bertengkar. Kalau engkau masih mau bertengkar karena kau sombong. Buang kesombongan di hati kita. Di Natal ini berdamailah. Ya puji Tuhan, syukurlah kalau tahun depan kita masih masuk dengan iman kasih karunia. Tapi nyatanya banyak orang juga gak masuk. Tanggal 31 Desember paling banyak orang mengalami kematian juga di situ. Dan di detik-detik mau lonceng itu pindah. Dari jam 12 malam itu pindah ke 2024. Itu biasanya di kampung kami ada aja kecelakaan. Ada aja yang mati sakit. Ada aja itu.
Jadi jangan terlalu sombong, yakin hidup mau masuk 2024. Besok aja hidup belum tahu. Yakobus 4:14, siapakah yang tahu apa yang terjadi hari esok, hidup atau mati. Jadi kalau masih ada waktumu hidup, please lah. Sudahlah, rendah hatilah. Ya, Perbada, dengar ini Perbada, dengar. Do you know what is Perbada? Perbada is suka bertengkar aja. Di mana-mana bertengkar. Di mana-mana nadanya tinggi. Di mana-mana dia pukul meja. Di mana-mana dia nunjuk istrinya, nunjuk mertuanya. Kau yang salah, kau yang salah, kau yang salah, kau yang salah. Padahal akar kesalahan itu pada dirimu sendiri. Kalau dirimu rendah hati, lemah lembut. Ingat apa kata Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maka engkau akan memperoleh ketenangan. Kalau engkau rendah hati, ciri-cirinya tenang. Diludahi tenang. Amin. Mau aku tes? Orang yang rendah hati itu ciri-cirinya tenang. Katakan orang rendah hati ciri-cirinya tenang. Bilang sebelahnya, Perbada itu sombong. Coba lihat kiri kananmu. Rendah hati atau sombong? Rendah hati ya. Makanya kau tenang dekat dia kan? Saking tenangnya udah mau tidur kau lihat. Saya di mana-mana lihat orang bertengkar, ngamuk-ngamuk, berantem suami istri, berantem abang adik karena warisan, berantem kurang dihormati, kurang dihargai, salah ketik undangan, salah sebut nama, kurang gelar, nggak dipanggil dia membakarkan lilin di depan. Ya Allah, ya Tuhan. Masalah bakar lilin aja pun ribut kaya dirimu. Pernah itu sama saya. Aku bilang, Pak, gampang, beli lilin 2 kotak di Kedai. Bakarnya di mana Pak? Di depan rumahmu bakar. Nyanyi kau sendiri jam 12 malam. Malam kudus. Gak ada yang lihat Pak katanya. Itulah kesombonganmu itu Pak. Aku bilang. Kesombonganmu itulah Pak. Supaya diakui kau di gereja ini. Ya, supaya kau diperhitungkan. Oh Tuhan Yesus. Apa yang diberi tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Maksudnya seluruh yang kau beri hanya kau dan Tuhan yang tahu. Gak perlu diumumkan, gak perlu titing di sini, titing di mana titing? Bahasa Ibrani. Titing itu artinya pengumuman, announcement. Yang membeli AC ini adalah Bapak Reynold Jagete. Reynold Jagete loh. Jangan sombong, jangan langsung sombong kamu Pak. Reynold Jagete. Ini Simatupang. Jangan kepingin namamu disebut. Bilang sebelahnya, jangan kepingin kau diakui. Jangan kepingin namamu disebut, bilang. Jangan, itu sombong itu. Kepingin namamu disebut. Waduh, maunya disebut. Ya Allah, hilang berkatmu. Karena enggak tulus. Persembahan yang tulus itu hanya Tuhan dan kau yang tahu. Karena kau beri untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu dari hatimu yang terdalam tulus. Berkat dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Orang yang memberi, kata kitab Korintus, tidak pernah berkekurangan. Orang yang memberi semakin diberi Tuhan. Kalau engkau memberinya untuk Tuhan. Amin. Saya berdoa setiap saudara belajar menjadi pelaku firman Allah. Supaya kita membangun rumah di atas batu. Supaya apa khotbah yang sudah kita dengar selama 2023 ini jangan hanya lewat. Jangan hanya kita dengar. Sedih saya kadang-kadang sebagai pendeta. Udah lama umat mendengar mengampuni, tapi gak mengampuni juga. Ya Tuhan, berapa banyak lagi khotbah yang penting kau dengar tentang mengampuni. Makanya dibilang Alkitab orang Israel itu tegar tengkuk, keras hati, kepala batu. Dalam Yesaya dikatakan umatku Israel itu umat yang tegar tengkuk, keras hati, kepalanya batu. Do you know what is batu? Ya Tuhan, sudah lama kita belajar rendah hati, tetap sombong, tetap sombong.
Udah lama kita, Raja Shalom, Raja Damai telah lahir. Tetap bertengkar, tetap bertengkar. Abang adik lagi bertengkar gara-gara harta. Tuhan Yesus. Jangan lewatkan malam ini. Telepon itu abang, telepon itu adikmu, WA. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Dek. Saya mengasihimu. Saya minta maaf. Itu. Berdamai. Amin. Supaya yang sikit-sikit tersinggung dari grup keluar. Dari grup keluar. Bilang sebelahnya, ada yang aku tahu sikit-sikit keluar. Bilang sebelahnya, ada yang aku tahu sikit-sikit keluar grup. Sikit-sikit keluar grup. Tuhan. Habis itu masuk lagi. Enggak lama lagi, keluar lagi. Pokoknya sensitif kali dia. Kalau di grup itu, nggak usah terlalu semua baca. Kalau kurang pas di hatimu, lewatkan aja, skip aja. Anggap aja kayak Facebook. Yang cocok responi, nggak cocok udah lewatkan aja. Apa nggak dibilangnya grup, entah siapa aja di grup itu. Kalian nggak tahu, di grup kalian sudah ada teroris satu situ. Udah ganti nomor itu. Ya, saya ajak sama saudara. Jadi pelaku firman Tuhan. Berdamai, mengampuni. Jangan ada benci, jangan ada dendam. 1 Yohanes 3:15, pembenci itu tidak masuk kerajaan sorga. Karena pembenci itu sama dengan pembunuh manusia. Di hati anak Tuhan Yesus tidak ada benci. Orang yang punya kasih Yesus, ciri-cirinya sabar, rendah hati, pengampun, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, sopan. Itu 1 Korintus 13, 4, 5, 6, 7. Sabar menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Jadi kalau saudara punya kasih Yesus, engkau tidak suka membeberkan kesalahan orang. Itu baca nanti 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 5, 6, 7. Jelas dikatakan. Orang yang punya kasih Tuhan Yesus menutupi segala sesuatu ayat 7. Sabar menanggung segala sesuatu. Percaya kepada segala sesuatu. Jadi kalau saudara melihat kesalahan orang, jangan beberkan. Itu yang punya kasih Yesus. Kalau dalam dirimu ada kasih Tuhan Yesus, kasih agape, kasih sempurna, tidak suka mulutmu ini membeberkan kesalahan orang. Terlalu mancung kadang mulut kita ini. Perlu dibawa ke salon. Terlalu suka membicarakan kesalahan orang. Kelebihan orang kita nggak suka bahas. Kelebihan orang kita nggak suka bahas. Bahkan kita cenderung nggak suka lihat orang lebih maju. Tuhan Yesus, ampunilah umatmu. Kita harus suka lihat orang maju. Saudara harus suka lihat orang diberkati Tuhan. Saya ajak kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Jangan hanya teori. Saya pun ketika menyiapkan khotbah ini saya merenung. Tuhan, mana lagi bagian khotbah yang belum kulakukan? Kalian kan mendengar ya, saya lebih tuntutannya menurut aku lebih banyak ke saya. Maka kata Alkitab tidak mudah jadi guru. Karena jadi guru itu dia mempertanggungjawabkan seluruh kata-katanya. Jadi apa yang kau khotbahkan ini, aku diminta Tuhan banyak pertanggungjawaban. Saya berdoa, bagian mana lagi? Ajari aku Tuhan, aku tidak sempurna. Ya puji Tuhan, kalau untuk mengampuni saya tidak ada musuh. Saya sangat dimampukan Tuhan. Mengampuni musuh saya paling dimampukan Tuhan. Mungkin tidak sempurna semuanya. Tapi saya sangat memberkati semua orang yang tidak suka dengan saya. Saudara, yang kedua, orang yang membuat hidupnya adalah penyembahan, mengekang lidah. Katakan, saya mau mengekang lidah. Untung yang gak bisa kita pegang lidah ini, betul? Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, ibadahmu hari ini akan sia-sia.
Semua ibadah Natal kita, ibadah kita yang banyak itu, kalau lidah kita ini tidak dikekang, sia-sia. Bahkan ukuran orang sempurna itu adalah ketika orang bisa mengendalikan lidah. Di Alkitab Yakobus katakan lidah ini bisa seperti api membakar hutan. Memanas-manasi orang, jadi membunuh, jadi marah. Kita memberi kata-kata yang provokator, kata-kata yang membuat dia panas. Lidah ini seperti setir kapal laut yang bisa menumpang 3.000 orang di bawahnya. Bisa mengarahkan. Dia sangat powerful lidah kita ini. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup matiku tergantung lidahku. Hidup mati saudara tergantung lidah saudara. Sehingga perlu tiap hari, tiap waktu. Saya bersyukur dikasih Tuhan karunia berbahasa lidah. Sehingga menolong saya untuk saya bisa mengekang lidah ini. Karena ketika saya berbahasa lidah, berbahasa roh, berbahasa baru. Saya diberi kemampuan, saya diberi kekuatan untuk tidak gosip. Untuk tidak berbuat kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Kolose 4 ayat 6, ini sangat penting. Ya, Kolose 4 ayat 6, sama-sama kita akan baca. 1, 2 ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat ini jelas dikatakan saudara. Setiap kata-kata kita itu sebelum kita memberi jawab, pastikan jawaban kita itu mendatangkan berkat kepada orang. Kata-kata kita itu mendatangkan kasih karunia. Dalam Efesus 4 dikatakan, hendaklah kata-katamu mendatangkan kasih karunia. Menguatkan, membangun orang lain. Sehingga kalau saya berkata-kata, yang pertama saya pastikan, Motivasi saya berkata-kata adalah kasih. Itu Kolose 4 ayat 6. Sehingga kata-kata kita itu dasarnya adalah kasih. Bisa juga kata-kata kita itu keras kepada anak. Karena anak ini melawan. Karena anak ini pulang malam jam 12 malam. Atau mungkin anak ini hidupnya hancur-hancuran di luar sana. Kata-kata kita boleh tegas. Tapi dasarnya itu kasih, love driven life. Hidup yang didorong oleh kasih. Jadi kalau kata-kataku penuh kasih, maka yang keluar kata-kata itu adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati. Dan ayat ini dikatakan, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi saudara jangan asal jawab. Bahkan dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-16, Amsal 12 ayat 16, Amsal 12 ayat 16, Amsal 12 ayat 16 sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2 ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau saudara ada orang menyakiti hatiku, ada orang menyakiti hatimu, jangan langsung seketika balas. Sabar. Orang yang sabar itu orang yang bijak. Orang yang bisa menahan emosinya. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya berdoa saudara dan saya orang yang sabar. Saya berdoa saudara dan saya orang yang bisa menguasai diri. Kadang-kadang dalam berkeluarga, kita terpancing oleh anggota keluarga. Katakan istri, katakan suami, kadang-kadang anak-anak terpancing ada kata-kata yang kurang enak didengar. Kadang-kadang kata-kata itu menyinggung perasaan kita. Kadang-kadang kata-kata seseorang itu bisa menyakiti kita. Sepertinya dia menekan tombol merah. Tombol merah itu artinya tombol perang.
Ada orang yang menabur kata-katanya itu tanpa ada kendali. Tanpa ada mengekang lidah, tanpa dikuasai, tanpa dia pikirkan apakah kata-kataku ini memberkati atau menghancurkan. Ada orang berkata-kata yang mendengarkan satu malam bisa gak tidur. Bahkan ada orang berkata-kata racun, orang yang mendengar bisa mati bunuh diri. Orang yang mendengar bisa stres. Maka saya mengajak semua jemaat di sini, jangan langsung marah seketika. Jangan punya prinsip yang sesat seperti orang yang ku tahu ada kata kalimat begini. Kalau aku marah gak aku pendam-pendam. Bodoh itu. Itu orang bodoh. Jangan ikuti prinsip bodoh ini. Pernah dengar itu? Bilang sebelahnya, pernah dengar itu? Kalau aku marah gak aku pendam-pendam. Nampaknya bagus. Langsung kuledakkan. Buah. Itu bodoh. Orang bodoh jangan ikuti. Alkitab bilang, orang yang bijak itu mengendalikan amarahnya. Orang sabar itu seperti pahlawan. Orang yang menguasai diri seperti merebut kota. Di luar sana ada orang yang kadang memancing kata-kata, memancing emosi negatif. Nggak usah di luar sana, di rumahmu. Adakah di rumahmu yang suka memancingmu? Ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta kemana kalau suamiku yang beracun? Kata-katanya. Pak Pendeta bilang kan, tinggalkan orang beracun. Aku bilang, kalau suamimu jangan kau tinggalkan. Minumlah racunnya sampai mati. Maksud saya, menikahlah sampai kematian. Karena Tuhan tidak menginginkan perceraian. Dan itu pilihanmu. Itu pilihanmu. Berani mencinta, berani tanggung risiko. Ya, dengar anak gadis, anak muda. Berani kau memilih seseorang, berani kau tanggung risiko. Satu paket itu ya. Ketika kau memilih dia, kau pilih risikonya. Makanya harus kau kenal dia saat marah. Jangan hanya di KFC, hanya enak-enak. Waduh, drama itu semua, drakor, drama. Drama Batak. Jangan. Harus kau pernah melihat dia kalau marah kayak mana aslinya. Karena saat marah nampak aslinya. Bilang sebelahnya, saat marah nampak aslimu. Jadi kalau di dalam di mall itu apa nggak penuh drama-drama. Nanti kau pakai apa? Pakai kalau ada keringat draba, betul nggak? Kalau derani drama nias, betul nggak? Ini drama Batak. Ini minum Coca-Cola pun pipetnya nggak sampai. Sendawa pun cicak ya aku lihat. Mau berjumpa dia pun kau berkaca-kaca terus. Aduh. Pokoknya satu hari itu kau berkaca terus. Beberapa kaca sudah retak. Karena kaca itu berkaca, kau tidak tahu diri. Pernikahan itu, ingat yang sudah menikah lama. Pasanganmu itu teman tuamu, teman ngomong-ngomongmu sampai mati. Seks akan stop. Bukan karena mati. Saat makin tua, makin sakit penyakit, seks akan stop. Jangan pikir seks dalam pernikahan. Lebih banyak ngomong-ngomongnya. Teman ngomong. Tinggal berdua, yang lainnya sudah ngungsi. Udah pergi ke Vietnam, perang, tak kemana pergi. Udah menikah, udah jauh-jauh, tinggal kalian berdua. Udah kelihatan kalian. Yang satu udah pelupa, yang satu juga sudah merepet-repet terus, yang direpeti pelupa, betul nggak? Untung suami pelupa, lupa dia apa yang kau bilang semalam. Padahal semalam udah menyakiti dia. Kau begini. Untung dia pelupa. Istrinya bingung-bingung, kau gak sakit-sakit hati kau ya? Suaminya bilang, apa rupanya? Yang ku bilang berapa minggu yang lalu kau lupa?
Udah banyak lupaku, nggak tahu lagi apa yang kau bilang. Kau siapa? Katanya, enggak. Iya, makanya saat tua itu teman ngomong itu, udah teman ngomong, percaya aku bilang. Makanya adik anakku dengar anak gadis, anak muda. Carilah teman ngomongmu yang enak. Enak ngomong, pasti kau tua. Yang enak kalau kau ngomong dia mau dengar. Cari yang sayang samamu. Walaupun mukanya kayak kotak-kotak, nggak apa-apa. Kayak kotak Indomie, nggak apa-apa. Yang penting dia mau dengarkan kau ngoceh-ngoceh. Yakinlah berdua tempat tidur kan ya dia lagi gitu. Meja makan semua udah ngungsi, udah perang semua entah kemana. Ada yang ke Bali, ada Bali, Belgia entah kemana. Tinggal kalian berdua belajar ngomong-ngomong. Dan belajar omongan itu memberkati musuh, memberkati pasangan. Saya demikian sama istri saya. Tuhan, biarlah seluruh kata-kataku tidak satu pun kuizinkan menyakiti dia. Saya bilang sama istriku, sama anak-anakku. Di depan jemaat pun aku bilang, saksikan jemaat. Satu kata pun udah bertahun-tahun tidak mau melukai dia. Kalau dia ke saya, urusan dia dengan Tuhan. Saya tidak mau paksa. Urusanku dengan Tuhan aku. Dan satu kata pun tidak melukai anak-anakku. Karena aku sayang sama dia. Ketika istriku marah, bisakah aku melawan dia? Bisa. Tapi kenapa aku tidak mau marah? Kenapa aku tidak balas kalau dia marah? Karena aku sayang sama dia. Terlalu cantik dia untuk kumarahi. Rontok nanti lipstiknya itu. Ya, cari yang sayang samamu. Walaupun gigitnya maju sebagian, gak apa-apa. Yakinlah, memang kalian masih banyak dibohong-bohongi. Kalian masih memikirkan yang cantik-cantik kan, yang ganteng-ganteng kan. Baca itu Amsal 31:30. Kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia. Carilah wanita takut akan Tuhan. Kegantengan juga pendusta. Carilah laki-laki takut akan Tuhan. Saudara, kekang lidahmu. Jaga lidahmu. Supaya setiap perkataanmu memberkati orang. Yang ketiga, hidup penyembahan itu adalah kalau kita memperhatikan yang lemah. Membantu mereka yang lemah. Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi cari janda yang susah. Kan ini kan, jangan kau cari janda yang cantik-cantik, jangan. Janda yang susah, yang udah gak jelas lipstiknya, gak jelas lagi mana mata, mana hidung, udah gak jelas. Saking susah hidupnya, ini enggak janda-janda kembang kau dekati, jangan, hancurlah. Jangan, ya carikan janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh. Mengunjungi yatim piatu itu satu hari yang murni. Ada berkatmu, kunjungilah yatim piatu di Natal ini. Atau mungkin ada di tanggamu yang yatim piatu. Gak harus pergi ke panti asuhan. Yang juga ada penipuan panti asuhan. Ya, ada penipuan, tapi gak semua. Banyak yang bagus. Atau yang jelas-jelas kau lihat anak yatim piatu. Ada beberapa di gereja ini anak yatim piatu yang selalu kita bantu. Anak yatim juga kita bantu. Ada beberapa orang yang rutin kita bantu. Baik sembako, baik pembelian ini, acara retreat. Selalu kita kasih diskon khusus. Ayo, itu hal yang bagus. Yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Yatim piatu dan janda-janda maksudnya menggambarkan orang-orang lemah. Bukan hanya janda dan yatim piatu. Setiap orang yang lemah kau lihat. Mungkin ada suami istri masih lengkap. Tapi orang itu lemah. Sakit penyakitan. Bantulah. Atau keluargamu yang kau lihat susah. Tolonglah ingat Matius 25:40. Matius 25:40. Apa yang kau lakukan kepada orang yang salah satu kepada orang yang hina, orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang dipenjara, orang yang mengalami banyak kekurangan. Apa yang kau lakukan kepada orang yang hina seperti ini adalah sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sudah digambarkan kepada orang miskin. Ketika engkau melihat orang miskin, kau melihat Tuhan Yesus. Tergerak hatimu. Jangan kalau engkau makan udah mahal-mahal, makan steak, makan ini. Kau lihat ada orang miskin sebelahmu gak makan. Jangan. Bila perlu kau batalkan makan steak. Makan yang sederhana bisa bagi ke dia. Apalah hidup ini. Apapun yang kau makan besok kuningnya. Bukan lain bentuknya. Hanya
hanya sampai di sininya makanan itu. Betul? Hanya sampai di sini. Untuk apa makan mahal-mahal? Sekali makan 200.000, 300.000. Kasih kepada orang-orang miskin. Kasih kepada orang susah. Sisihkan. Kopi 50.000. Mau usah paksa. Kalau ada sekali-sekali bolehlah. Supaya tahu rasa. Tapi jangan setiap kali atau membiasakan diri. Sederhana hidupmu. Karena Yesus lahir tempat sederhana. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Supaya jangan banyak utangmu. Bukan mahalnya biaya hidup. Gaya hidup yang mahal. Kurangi gayamu. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Ada orang kok udah minum di merek yang terkenal. Foto. Facebook, Instagram. Pas minum kopi tubruk, gak dipotonya. Gak kelas. Jangan. Jangan ingin dilihat orang kau hebat. Jangan ingin orang memujimu. Jangan ingin orang mengakuimu. Biar hanya Tuhan yang mengakuimu. Saya berdoa, katakan kepada Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Aku mau mendengar dan melakukan. Yakobus 1 ayat 25, saat engkau melakukan firman, itulah saat paling bahagia. Saat berbahagia samaku, berbahagia denganmu. Saat engkau taat melakukan firman Tuhan. Itu Yakobus 1 ayat 25. Kekang lidahmu. Mulai sekarang lidah kita ini pastikan jadi berkat. Saya pun kalau engkau jumpa ke saya, aku pastikan seluruh kata-kataku akan memberkati engkau. Karena lidahku dikuasai Roh Kudus. Tidak sempurna saya, tapi kerinduanku. Aku berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.